Halo Sobat Indoloka, sudah siap menjajah Indonesia? Pastinya sudah dong. Tapi sabar dulu, karena ini bukan jajah sembarangan. Sobat Indoloka pasti setuju dong, kalau Indonesia ini adalah negara yang indah banget. Begitu banyak keindahan alam yang bisa kita nikmati. Namun tentu, keindahan alam ini akan musnah kalau kita tidak menjaganya. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan konservasi alam. Pemerintah udah sih berupaya untuk hal tersebut. Tapi kan Indonesia ini luas banget. Jadi saya rasa perlu dong bantuan kita semua untuk menjaganya dengan melakukan konservasi alam. Sekarang saya akan mengajak Anda semua mengunjungi pahlawan-pahlawan konservasi alam Indonesia, sekaligus melihat hasil upaya mereka yang bikin Sobat Indoloka terkagum-kagum. Makanya sekarang yuk berangkat. Episode perdana ini kita akan menuju ke Pulau Sebesi. Pulau seluas 2.620 hektar ini dikelilingi oleh terumbu karang yang dapat ditemukan sampai kedalaman 10 meter dari permukaan air laut. Terumbu karang di Pulau Sebesi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu terumbu karang di sebelah timur pulau dan sebelah barat pulau. Di kedua bagian pulau memiliki 14 famili terumbu karang. Di bagian timur ada menjari atau digitata dan karang jamur. Sedangkan di bagian barat ada meja atau tabulate dan submasif. BMKG memastikan tsunami yang menerjang wilayah Banten dan Lampung kali ini tidak disebabkan oleh gempa tektonik. BMKG menduga tsunami dipicu oleh dampak longsoran material Gunung Anak Rakatau. Sayangnya, bencana alam sempat merusak lokasi ini. Erupsi Gunung Anak Rakatau mengakibatkan gempa vulkanik berkekuatan 3,4 skala Richter yang menyebabkan longsornya lereng Gunung Anak Rakatau seluas 64 hektar. Materialnya yang runtuh akibat longsor tersebut mendorong pergerakan air dan menyebabkan tsunami pada tanggal 22 Desember 2018 jam 21.23 waktu Indonesia Barat. Pulau Sebesi adalah salah satu lokasi yang terkena dampak tsunami di Lampung Selatan. Dan Pulau Sebesi ini berdekatan dengan Gunung Anak Rakatau yang berjarak 21 km. Salah satu kerusakan yang dialami di Pulau Sebesi yaitu ada pada terumbu karang yang sudah ditanam sejak tahun ribuan mengalami kerusakan. Namun warganya tidak patah semangat untuk memperbaiki terumbu karang. 4 tahun setelah kejadian yang memilukan warga Pulau Sebesi, perlahan namun pasti keindahan Pulau Sebesi mulai kembali. Dan itu semua tidak terlepas dari sekelompok warganya yang peduli dengan alamnya. Sekarang kita akan menuju ke salah satu rumah seorang pria yang mengembalikan keindahan Pulau Sebesi ini. Dan saya ingin belajar dari beliau ini sekaligus menggali dari mana sih muncul rasa kepeduliannya terhadap alam. Karena beliau ini saya terinspirasi banget loh Sobat Indoloka. Nah, udah pada kepo kan? Kepo dong. Makanya langsung saja ikuti saya di Indoloka, indahnya Indonesia. Halo Sobat Indoloka, sekarang saya sudah berada di kediaman seorang warga yang bernama Pak Saipul. Beliau adalah warga asli Pulau Sebesi ini
Dan konon dialah yang memimpin sekelompok warga mengembalikan keindahan Pulau Sebesi pasca tsunami 2018 lalu. Yuk. Oh, apa kabar Pak? Selamat siang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar nama Pak Saiful? Pak Saiful sendiri. Oh iya. Boleh ngobrol-ngobrol tentang Pulau Sebesi ya Pak? Boleh. Oh iya. Mohon maaf Pak, tadi saya lupa kenalin diri Pak. Nama saya Aris. Nama saya Pak Saiful. Oh iya. Wah, senang banget nih Pak akhirnya bisa ketemu. Tadi saya sudah lihat sekilas Pak keindahan alam di Pulau Sebesi ini. Dan saya dengar-dengar Pak Saiful nih yang melakukan konservasi alam. Ya, jadi saya makin penasaran nih Pak. Kok mau Pak capek-capek melakukan hal ini? Sejarah awal di Pulau Sebesi ini kan masyarakatnya sebenarnya peduli untuk melindungi laut dan terumbu karang Pulau Sebesi. Nah, semenjak tahun 2000-an itu ada program dari pemerintah untuk kegiatan konservasi. Dari situlah kita dan teman-teman ikut tergugah untuk melakukan konservasi terumbu karang Pulau Sebesi. Nah, tahun 2010 Sebesi punya kegiatan paket wisata Sebesi Krakatau. Waktu itu luar biasa, salah satunya memang secara ekonomi kita bangga, ada pendapatan. Di satu sisi juga pas sektor wisata juga kan ada dampak lah kan gitu. Oh iya. Saking banyak tamu wisata kan kadang terumbu karang kena injek, kadang ubah jangkar, segala macam kan itu rusak. Makanya kita selaku di sini komunitas konservasi terumbu karang dan kawan-kawan akhirnya berupaya untuk mengadakan transplantis terumbu karang. Oh, terumbu karang. Nah, walaupun ya susah luar biasa, mohon biaya segala macam lah gitu. Lumayan Pak besar. Iya, ya. Karena dengan itu ya kita, dengan cara itulah kita untuk bisa melindungi kan gitu. Iya. Benar juga. Ya. Terus program konservasinya, kayak saya sempat dengar program konservasi dari KKP Pak, kalau nggak Ya, salah. ya ada dari KKP, dari Dinas Pariwisata, kan itu dari Banser BKSD Lampung kan Oh, gitu. itu juga ya Pak ya? Ya masuk kan gitu. Walaupun memang materinya sebenarnya hanya penyuluhan penyadaran aja kan gitu sebenarnya. Memang kalau kita pengen bahasanya maju, memang warga kesininya yang harus sehat kan yang gitu. harus digeraknya kegiatannya Pak ya? Iya. Karena salah satu menjaga ini kan yang sangat luar biasa gitu. Itu kira-kira dari kapan Pak? Dari tahun berapa ya? Ya kalau persisnya saya secara bergerak aktifnya semenjak ada kegiatan paket wisata Sebesi Krakatau tahun 2010-an itu kan gitu. 2010 kira-kira Pak ya? Ya kalau yang dulu sifatnya melindungi aja kan gitu. Melindungi aja kan gitu. Kalau dari awal sampai sekarang tuh progresnya gimana Pak? Perkembangannya bagaimana Pak? Ya perkembangannya ya boleh dikatakan ada kelancaran, di satu juga memang ada kendala juga kan gitu ya. Namanya kita di laut kan gitu. Cuman ya kita tetap optimis lah kan gitu. Iya. Ya, Pesimis lah Pak ya. daripada kita nggak berbuat sama sekali kan gitu. Nah, jadi bentuk konservasinya seperti apa ya Pak ya? Ya Udah kalau ngelakuin kita yang kegiatannya. kegiatannya ya kita buat itu apa namanya substrat aja kan gitu. Yang mudah di situ juga untuk tamu juga biar agak senang juga kan gitu. Macam-macam kegiatan transplantasi lah kan gitu. Ya sebisa bapak lah kan gitu yang udah ada penyuluhan kan gitu ya. Penting ada kegiatannya Pak ya? Iya ada kegiatan. Nah, saya dengarnya pernah penanaman atau pembibitan tumbuhan di darat. Ya. Tapi untuk tumbuhan di laut, saya masih awam nih Pak. Mungkin Sobat Ninja Baloko juga beberapa masih ada yang awam nih Pak kayak saya. Iya. Saya boleh lihat langsung nggak Pak? Boleh. Iya, sekalian belajar ya Pak ya? Boleh, kita Boleh, Pak? langsung ke tempat aja kan gitu. Langsung. Sini ya Pak ya? Iya. Boleh. Nah, Sobat Ninja Baloko, nih kita mulai kali ya prosesnya Pak. Gimana Pak? Step awalnya Pak? Ini metode salah satu pembuat transplantasi terumbu karang. Yang pertama kita pembuatan substrat dulu. Salah satu bahannya kita siapin semen, pasir, air untuk mengaduk bahan semen dan pasir itu. Oh, oke. Kita langsung boleh dibuat ya. Oke. Nah, Monggo Pak, silakan. Ya, ini kita aduk-aduk dulu nih semen dengan pasir supaya rata kan itu. Udah itu kita kasih air. Ya Secukupnya Pak ya? supaya jangan encer enggak gitu, kental enggak lah kan gitu. Oh jangan sampai encer banget ya Pak Iya, ya? encer banget.
Kental banget juga nggak bisa. Ya kental banget juga nggak bisa sedang lah kan gitu. Oh, sedang gitu ya. Sedang. Kita aduk-aduk dulu. Kita aduk rata ini. Kita siapin bahan cetakan sini. Oh, ini cetakannya? Ya, cetakannya kan gitu. Ini. Biasanya sekali buat berapa ini Pak? Iya, Berapa satu cetakan? ember ini kadang dapat 10 atau 15. Oh, ini bisa 10-15? Iya, itu ember kecil ini. Tergantung. Ini boleh kalau mau ini, kalau mau ngisi langsung ke sini. Nih, mungkin Bapak dulu Pak, biar boleh saya ya. tahu gitu. Ini kita ambilin dulu nih. Nah, satu ini dulu kan. Kira-kira seberapanya. Terus kita isi kan gitu. Ini sampai penuh Pak? Atau? Ya, sampai penuh juga nggak apa-apa. Oh, penuh nggak apa-apa. Oke. Ya, setelah supaya ini, supaya rata kan gitu ya. Supaya padat. Padat, udah gitu kita masukin ini bahan untuk nanam Apa itu Pak? nanam terumbu karangnya itu. Oh, Nah. Ini sekitar 10 menit atau 5 menit kita angkat kan gitu, udah gitu kita keringin. oh nunggu 10 menit sampai 15 menit mungkin Pak ya? Kita buka Kira-kira. ini, buka Cetakannya? cetakannya supaya kepakai lagi. Oke. Kalau nggak dicabut dia nempel. Ini boleh nih kalau mau coba ini masukin. Saya coba kali Pak ya? Masukin nih. Ya, tegak lurus lah. Nah, Ini nih caranya nih. terus lagi. Mungkin saya bisa masukin Pak ya? Boleh Pak ya? Boleh. Terus sambil ini dipegang supaya jangan tarik. Sudah ya Pak ya? Udah nunggu biar agak-agak kering. Biasanya sekitar berapa menit Pak? Agak kering? Iya, 5 menit 10 menit lah. Oh. Biar dia dicabut tuh dia nggak buyar gitu. Nggak pecah gitu ya? Pecah ya. Jadi ini tunggu 10 menit. Lalu yang biasanya yang udah jadi? Ya kelihatan si air ini kelihatan udah agak turun aja, nggak kelihatan airnya, kita buka gitu. Oh biasanya kalau kering agak turun ini Pak? Iya, si airnya ini nggak kelihatan. Oh, Diangkat gitu nanti dianya nggak muai gitu. oh oke. Nanti jadinya kayak gini gitu. Oh ini udah jadi Pak? Udah jadi. Ya. Udah Nih, jadi. udah jadi nih. Kenapa kita kasih bahan ini, lobang ini untuk penanaman, ngambil stek terumbu karangnya kita taruh sini. Oh nanti ditaruh gini, Iya. terumbu karang sana? Ya ngambil dari alam, taruh di lobang ini, Nih, masukin. taruh kalau di laut gini nih. Bolong, masukin terumbu karang. Cakep ya warnanya ya. Nah, Sobat Indaloka, ini adalah contoh substrat atau pot yang sudah saya buat dengan Pak Saiful. Kemudian ini adalah contoh substrat yang sudah kering dan disimpan dengan rapi. Kemudian ini adalah hasil dari bibit terumbu karang yang sudah diletakkan di dalam substrat dan dieratkan dengan semen. Lalu diikat dengan kabel tis atau karet untuk meminimalisir lepasnya terumbu karang dari substrat. Setelah kita melihat proses pembuatan pot terumbu karang, ada proses selanjutnya nih. Apa tuh Pak? Ayo kita nyiapin untuk sarana untuk di laut, penunjang kegiatan di lautnya. Oke, buat laut Pak ya? Iya, Oke. kita udah siapin pakai. Oh, begitu Pak? Oke. Jadi ini adalah alat-alat yang akan kita pakai nih buat nyelam nih Sobat Indaloka. Pertama ada apa? Sepatu katak ya? Yang kedua ada Google nih. Mata. Ini buat ngambil nafas ya Pak ya? Yang terakhir ada jaket buat pelampung ini Pak ya? Nih, gini kalau pakai. Ganteng nggak? Ganteng. Sama oke, cepat dulu kali Pak ya kopinya. Ini makanya tinggal gini aja Pak ya. Oke, itu aja Pak ya.
Oke. Gue di laut. Nah, kita sekarang sudah berada di pesisir pantai nih. Dari alat yang sudah disiapkan tadi, kita siap menyelam dan menanam terumbu karang di laut. Snack bawah itu tuh Progetek namanya. So, ikutin kita terus ya di Indraloka, indahnya Indonesia. Saya sudah berada di kapal untuk mengambil bibit terumbu karang nih. Proses pertama yang dilakukan adalah memilih bibit terumbu karang yang berada di pojoknya. Ibarat daun teh, daun yang paling muda yang dipetik. Nah, kalau terumbu karang dengan cara dipotong. Setelah memilih dan dipotong, kita akan memulai proses berikutnya, yaitu memasukkan bibit terumbu karang ke dalam pot yang telah saya buat dengan Pak Saiful. Sobat Indraloka, proses selanjutnya adalah meletakkan bibit terumbu karang ke bawah laut di kedalaman 5-7 meter dengan beton sebagai bantuan penguat terumbu karang agar tidak tergeser atau patah akibat arus laut. Sobat Indraloka, ada dampak positif lain nih dari konservasi laut yang dilakukan warga Pulau Sebesi. Sejak dahulu, salah satu daya tarik dari Pulau Sebesi adalah kehadiran penyu-penyu yang seringkali berkeliaran di area pantai. Pasca tsunami, penyu-penyu ini sempat menghilang dari sekitar Pulau Sebesi. Namun, berkat habitat laut yang perlahan membaik, membuat penyu-penyu ini kembali menjadi daya tarik pulau ini. Mereka tidak sungkan berdekatan dengan manusia, sehingga mudah ditemukan di sekitar pantai. Biasanya, cara memancingnya adalah dengan memberikan makanan ikan-ikan kecil, atau bisa juga dengan buah pisang. Pak Saiful, mungkin ada pesan nih buat Sobat Indraloka tentang alam? Ya, saya atas nama masyarakat Pulau Sebesi juga syukur tinggal di Pulau Sebesi di sekitar pantai, ikut merasa bertanggung jawab juga akan konservasi khususnya terumbu karang dan penyu. Mudah-mudahan dengan kita konservasi penyu, masyarakat Pulau Sebesi yang dekat pantai akan menambah nilai ekonominya dari sektor wisata. Dan saya mengajak kepada teman-teman, ayo kita sama-sama jaga konservasi tersebut dan gitu. Setuju banget nih Pak. Semoga Sobat Indraloka juga dapat menjaga alam di sekitarnya seperti yang Bapak lakukan. Pak, terima kasih Pak. Saya udah belajar banyak banget nih dari Bapak. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi warga lainnya di Indonesia. Dan kayaknya sebelum pulang, saya mau jalan-jalan dulu nih Pak. Silakan. Oh iya, makasih Pak. Sekali lagi Pak ya. Konservasi yang dilakukan oleh Pak Saiful dan warga lainnya sebenarnya juga tidak hanya menyelamatkan wilayah Pulau Sebesi, tetapi juga pulau-pulau di sekitarnya. Di area sekitar Pulau Sebesi, ada sejumlah pulau lain yang juga ikut dilakukan konservasi laut, yaitu Pulau Umang yang terkenal dengan keindahan pantainya. Selain itu, ada pulau-pulau anak Gunung Krakatau yang sering dikunjungi wisatawan karena memiliki gunung berapi yang masih aktif. Terakhir, ada Pulau Sebuku yang terkenal dengan spot diving yang indah di dalam laut. Sobat Indraloka, kita tentu terinspirasi oleh kerja keras serta kepedulian Pak Saiful dan warga Pulau Sebesi lainnya ya. Walaupun minim bantuan dari pemerintah atau organisasi swasta, tetapi tidak membuat warganya menyerah untuk melakukan perbaikan alam di sekitarnya. Kepedulian mereka menjadi contoh bagi seluruh warga Indonesia, bahwa kecintaan terhadap alam sekitar dapat menghadirkan begitu banyak manfaat bagi kesejahteraan dan kenyamanan tempat tinggal kita. Cintai alam kita, Indraloka, indahnya Indonesia.